Hampir 25 tahun lamanya, narasumber malam ini diikuti dan dihantui oleh sosok yang mengerikan. Berarti lu ngelihat sosok almarhum yang baru aja dikuburkan Iya, di rumah beliau Iya, saat lu lagi tahlilan saat malamnya. hari itu. Di pojokan tempat dudukan beliau, karena beliau ini suka duduk menyendiri depan rumahnya, menghadap kebun sambil merokok dan ngopi itu. Kebiasaan beliau semasa hidupnya. Ketika saya membuka pintu pembatas itu, saya lihat beliau sedang merokok dengan asapnya yang masih nyala dan kopinya gitu, Bang. Sementara itu seminggu kejadian udah beliau meninggal. Seminggu setelah beliau meninggal. Iya. Kembali lagi di Lentera Malam bersama gua Mbah Dukun Adit. Dan kita sekarang lagi ada di episode spesial Halloween nih. Ini malam ini agak cukup aneh ya, karena kita emang lagi memperingati hari Halloween. Jadi nanti gua dan Jamal akan memakai kostum yang cukup aneh. Dan gua sama kreatif si Ayah, gua diminta suruh jadi dukun. Dan tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat pasukan Lentera Malam nih, boleh di absen dulu kalian dari mana aja kotanya yang nonton malam ini, bisa komen di kolom komentar. Dan langsung aja kita masuk ke saksi misteri spesial Halloween. Hampir 25 tahun lamanya, narasumber malam ini diikuti dan dihantui oleh sosok yang mengerikan. Semua berawal sejak dia duduk di bangku SMP dulu, di mana saat itu beliau sempat menimba ilmu oleh seseorang yang biasa kita sebut dengan nama Abah. Abah ini seseorang yang penuh misteri. Bahkan setelah Abah meninggal dunia, ada di satu momen warga-warga di sekitar rumah Abah melihat sosok Abah masih duduk di depan rumah beliau. Langsung aja kita sapa narasumber malam ini. Udah ada di sebelah gua, ada Bang Ian. Apa kabar Bang Ian? Alhamdulillah sehat, Bang. Oke. Bang Ian, ini kan lu pernah bisa dibilang berguru sama seorang dukun lah ya, atau orang pintar ya. Hal apa aja sih yang cukup menyeramkan yang lu alamin itu di saat lu mengikuti beliau, atau setelah lu sudah tidak mengikuti beliau, itu apa sih salah satu aja yang cukup serem? Jadi ada satu momen di mana waktu itu kebetulan teman saya sendiri itu mengalami kecelakaan, Bang, sampai meninggal. Nah, nanti diceritain di cerita mengenai kronologinya ya, Bang ya, teman saya meninggal. Nah, jadi ketika proses pemakaman sampai beliau ini dikuburkan itu ya, saya mengalami hal aneh ketika malam beliau ditahlil. Oke. Saya berada di luar, dan ketika di luar itu saya melihat sosok penampakan beliau yang berlumuran darah kepalanya karena sudah mengalami kecelakaan itu ada di sudut pojokan rumahnya, Bang. Berarti lu ngelihat sosok almarhum yang baru aja dikuburkan Iya, Bang. di rumah beliau Di rumah. saat lu lagi tahlilan Saat malamnya. tahlilan malam. Dan tadi kan kita sempat ngobrol nih Bang Ian, tentang cerita lu malam ini. Bisa gue tangkap sosok Abah adalah salah satu sosok tokoh yang cukup sentral di cerita lu malam ini ya. Hal serem apa sih yang lu pernah alamin sama Abah, atau yang lu jumpain yang berkaitan sama Abah itu sebelum atau sesudah dia meninggal gitu? Jadi ketika beliau meninggal, seminggu kemudian saya penasaran ke rumah beliau karena ada kejadian-kejadian sebelumnya yang saya alamin ketika beliau meninggal ini. Suatu malam saya pingin keluar rumah karena kebetulan rumah saya itu bersebelahan banget dengan rumah beliau, Bang. Jadi ketika saya keluar, saya buka pintu pembatas rumah saya dengan beliau, karena ada pintu pembatas yang berbatasan dengan rumah beliau. Ketika saya buka pintu itu, saya kaget, Bang. Di pojokan tempat dudukan beliau, karena beliau ini suka duduk menyendiri depan rumahnya, menghadap kebun sambil merokok dan ngopi gitu. Kebiasaan beliau semasa hidupnya. Ketika saya membuka pintu pembatas itu, saya lihat
beliau sedang merokok dengan asapnya yang masih nyala dan kopinya gitu bang. Sementara itu seminggu kejadian udah beliau meninggal. Seminggu setelah beliau meninggal. Iya. Oke, gue udah gak sabar buat dengar cerita fullnya nih. Karena kita tadi depan cuma ngobrol sedikit-sedikit aja Bang Ian ya. Jadi nanti lu ceritain secara detail tentang cerita lu malam ini. Dan buat pasukan Tentara Malam, jangan lupa untuk tonton video sampai habis. Jangan ada skip, cukup skip iklannya aja. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih, buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Bang Ian, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam. Itu ada di lentaramalam.id. Nanti bakal diarahin sama admin Lentera Malam. Gue selama lama lagi, sebelum kalian ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Jadi saya mulai tertarik itu ketika si Abah, sosok Abah ini pertama kali menangani sebuah hantu gentayangan bang di tempat kami gitu. Oke. Jadi hantu gentayangan ini diakibatkan oleh meninggalnya seorang ibu yang lagi mengandung. Dia mengalami lewat bulan, 11 bulan, namun anaknya belum keluar-keluar dan meninggal. Dan anaknya pas meninggal itu masih di dalam perut kandungannya gitu. Nggak dikeluarin? Nggak dikeluarin, karena pada saat itu tahun 99, kondisinya masih medis di tempat kami masih terbatas ya, masih minim bang gitu. Dan background keluarganya pun keluarga tidak mampu gitu bang ya. Nah, ternyata si arwahnya tuh gentayangan bang di tempat kami. Wallahu alam itu karena disebabkan oleh jin atau gimana ya, itu gentayangan. Hampir setiap rumah yang ada di tempat tinggal almarhum ini didatangi oleh sosok almarhum gitu. Ada rumah yang didatangi malam hari, ketuk-ketuk pintu beliau sama kepala keluarga, bapak yang ada di rumah itu, dibuka pintunya, dia ternyata nggak ada, dicek, diketuk lagi, terus dibuka lagi nggak ada, sampai 3 kali ketukan itu dibuka nggak ada. Yang ketukan ketiga baru nampakin, dibuka pintu langsung kelihatan sujud beliau yang istilahnya masih pakai daster pas posisi dia meninggal gitu bang gitu. Seperti kuntilanak lah bisa gitu. Iya, kuntilanak, karena memang udah desusnya dulu juga sebelum dikuburkan tuh, ini pakai paku jangan kepalanya gitu. Karena sampai mau dipaku sama warga. Iya. Okay. Karena ya udah takut ada jadi kuntilanak. Ya, nah, udah ada desas-desus itu gitu. Karena saya waktu itu masih kecil, hanya yang mendengarkan obrolan aja gitu, Bang. Cuman ya mau tidak secara normalnya mau gimana, tapi kenyataan, Bang, itu hantu itu gentayangan gitu. Nah, si Abah ini perannya apa? Karena ada banyak aduan di warga rame. Datanglah si Abah warga tuh. Si Abah pada saat itu, karena saya mulai ngaji, cuman belum ke arah spiritualnya. Saya hanya disuruh nemenin beliau ngambilin serpihan besi di pandai besi. Ada waktu itu nih paling dekat dengan saya tuh pandai besi yang membuat tapal kaki kuda. Okay. Ternyata di tempat itu saya dapat sekitar 2 kilo serpihan besi dibawa ke rumah sama Abah itu. Suruh ditanemin di setiap sudut kampung, Bang. Saya tanam lah sekitar 10 cm supaya terkubur aja tuh beberapa, mungkin setengah kilo dimasukin ke situ setiap sudut kampung tuh 4 titik. Nah, saya lakonin aja itu pas sorenya gitu sudut kampung. Malamnya Abah tuh cuman bilang kamu temenin Abah, cuman duduk aja di sini di tempat duduk Abah yang nongkrong biasa beliau ngerokok itu. Pas dia dulu itu dari Isya sampai jam 9 dia hanya memperhatikan ke titik di depan aja, karena depannya itu cuman kebun, Bang. Dan rumah almarhum yang menjadi kuntilanak itu pinggirnya. Terus aja dia melihat ke sudut kebun. Jam 12 malam, ingat, si Abah tuh bereaksi. Saya tuh
mau pulang bang, nggak boleh, dilarang sama dia gitu. Padahal rumah saya emang sebelahan gitu, nggak boleh. Abah tuh dia masuk ke kamar bawa botol jam 12 malam tuh. Dia kayak udah mulai matanya membelalak ya, satu di ujung. Dia masuk ke dalam kamar bawa botol. Kamu duduk di sini. Abah ke sana dulu. Larilah Abah ke sana itu. Karena posisinya di kami pada saat itu listrik pun masih masih jarang lah gitu. Jadi saya nggak tahu Abah melakukan aktivitas apa di ujung kebun itu. Dia datang dengan udah berkeringat, dengan posisi botol yang udah dibungkus sama kain putih. Botolnya ya botol 250 mili, 500 mili bang. Botol kaca gitu. Datang ke rumah, saya tanya dong itu apa? Ini si Kunti, dia bilangnya gitu. Ya, saya percaya nggak percaya nggak kelihatan di botol gitu bang ya. Ya masuk aja Abah tuh ke kamar gitu, ngobrol ke saya. Ya udah, kamu capek, udah tidur aja sekarang. Besok-besoknya tuh di warga nggak ada ramai cerita, nggak ada cerita penampakan lagi. Buat saya pribadi yang tahu gitu sama Abah proses tadi gitu, jadi makin penasaran nih orang sakti banget sih gitu. Otomatis kan setelah kejadian Abah nangkap Kunti yang saya saksikan sendiri, karena orang lain tidak tahu gitu, saya terkesima dengan beliau gitu bang. Kesini saya tertarik karena beliau istilahnya mengajak saya untuk memperdalam hal spiritual gitu yang lainnya gitu. Nah dari situ bang saya merasakan hal aneh, terlebih kalau menurut saya si Abah ini multi talenta bang dalam hal spiritual itu gitu. Bukan hanya kejayaan gitu ya bang, penglaris gitu, terus hal-hal yang berkaitan dengan makhluk astral. Jadi kalau menurut saya si Abah ini tuh multi talenta gitu. Semenjak kejadian itu saya mulai semangat bang untuk mengikuti pengajian yang sifatnya bukan hanya ngaji biasa gitu ke arah spiritual yang dilakukan malam Jumat aja bang. Saya nunggu antusias Abah melakukan ritual. Pengajian beliau ini tidak hanya saya bang. Jadi ada 3 orang teman saya dan saya, berarti 4 orang semua ya bang ya. Pengajian ini sih pertamanya biasa aja bang, itu mengaji tajwid ya biasa, dan pengajian seusia anak-anak SMP waktu itu belajar agama gitu. Pengajian itu berlangsung seminggu pertama itu normal bang, nggak ada hal-hal yang aneh lah. Nah namun di minggu kedua itu Abah itu di malam Jumat minggu kedua itu mulai menyuruh ke murid-muridnya ini untuk siangnya itu membeli rokok sama kopi. Kata saya, buat apa Abah? Buat nanti malam, karena nanti malam Jumat. Kalian mau ngaji sama Abah? Enggak. Kalau mau ngaji sama Abah ya ikut perintah Abah. Ya akhirnya ya saya beli sama teman-teman tuh kopi hitam nggak pakai gula sama rokok gitu. Sampai hari hanya saya ikut mengaji, jadi malamnya mengaji. Jadi saya itu sama teman-teman tuh sama Abah sesudah sholat isya tuh disuruh menempati sudut-sudut ruangan tengah Abah. Kebetulan sudutnya ada 4 dan masing-masing tuh yang ikut pengajian itu mengisi sudut-sudut rumah tengah Abah itu. Sementara Abahnya sendiri ini ada di dalam ruangan. Saya sama teman-teman itu hanya disuruh wirid, dikasih bacaan gitu. Suruh wirid ini 10.000 kali. Temen yang satu lagi suruh wirid bacaan ini dengan angka yang Abah tentukan. Saya wirid aja, kita tuh semua wirid aja. Sementara Abah di dalam ruangan. Itu posisinya lama, dari Isya sampai jam 12 malam dengan kondisi gelap. Tiba-tiba di kamar itu bunyi gerbak-gerbuk gitu, kayak ramai gitu, kayak yang ada yang berantem gitu bang ya. Namun kemudian dari luar rumah itu seperti ada yang datang dengan kereta kuda gitu, kereta kencana gitu. Kalau Abah bilang kesini cerita itu kereta kencana. Cuman kalau saya dengar pas pertama kali itu kayak kuda yang ketepok datang gitu 10 menit setelah Abah diam di kamar tuh. Hening, sunyi, senyap gitu. Abah keluar dari
kamar, nyalain lentera. Oke. Lentera. Ketika kita terdiam melihat sosok Abah, tiba-tiba Abah menunjuk suatu sudut, Bang. Sudut yang memang dikosongkan gitu. Muncul asap, Bang. Yang tadinya kecil, besar, sampai seperti berwujud, cuman itu bentuknya asap, dari asap dasarnya gitu. Kita kan kaget, Bang. Masalah itu suasana sebelum melihat sosok asap itu kita juga istilahnya udah takut, merinding itu dengan pengalaman seperti itu yang di luar nalar gitu ya. Tahu-tahu ditampilkan ritual yang seperti itu, dan selama ini kita hanya mendengar ya hantu-hantu aja gitu di luar gitu. Asap ini, Bang, seperti sekelebat bayangan dia lah. Lari ke sudut-sudut itu cepat banget. Lari ke sudut yang kanan, yang diisi oleh setiap santrinya itu. Ke sudut teman saya yang satunya lagi, sudut yang ketiga, dan terakhir ke sudut saya. Dia seperti hanya membaui gitu, Bang, gini. Tapi dia berbentuk, kalau yang saya lihat sih gelap asap gitu, Bang. Cuman kalau kata Abah sih berwujud sebenarnya. Cuman kalau yang saya tampak waktu itu gitu. Kata Abah apa wujudnya? Kalau kata Abah ya itu seperti ular, Bang. Ular. Ya, jin ular gitu. Zaman waktu itu saya memang melihatnya seperti itu. Karena memang ditambah lampu lenteranya itu kecil ya, nyalanya redup ya redup gitu. Jadi memang hanya sama-sama. Cuman itu hawanya semua bulu kuduk merinding. Malah ada teman saya sampai pipis, Bang. Dia menahan dari proses ritual Abah masuk ke kamar sampai munculnya sosok itu tuh bener-bener takutan, Bang. Ditambah malam Jumat pukul 12 malam itu menambah kita tuh merasa ini merinding lah. Dia cuman sosok bayangan itu hanya membaui aja, Bang. Gimana cara komunikasinya? Kata Abah, pengen komunikasi nggak sama sosok bayangan ini? Ya, kata santrinya sih cuman ngangguk-ngangguk aja ya, gimana nurut aja. Terus ternyata si wujud sosok itu masuk ke raga Abah. Masuk secara perlahan-lahan tuh asap hilang masuk Abah, dan Abah nada bicaranya intonasinya rubah seperti sosok kakek-kakek tua zaman dahulu dengan bahasa Sunda kuno gitu. Ya gitu, kita komunikasinya ditanya, kamu aktivitas kamu seminggu selama kemarin gini-gini. Jadi dia tahu apa yang kita lakuin. Ngebacain ya? Ngebaca, wah. Kamu nggak boleh gini. Empat orang itu ditatar lah, di satu-satu ditanya gitu. Ya, sampai dibuka mulai dari sekarang, saya anggap murid keempat santri itu. Termasuk lu? Termasuk gua. Wah. Berarti ada 3 yang lainnya ya? Ada 3 yang lainnya teman gua gitu. Setelah kejadian itu pulang lah, Bang ya. Kita cuman ya mulai agak sedikit, maksudnya gua di pemikiran di luar nalar, Bang. Jadi itu memang enggak yang tadinya ya melihat yang secara logika saja gitu, sesuatu yang mistis, tahu cerita-cerita di sekitar, cuman yang dianggap cuman mulai terbesit tuh ada momen di minggu berikutnya Abah itu manggil saya saja, Bang. Oke, yang 3-nya enggak? Enggak, itu ada suatu malam, di malam Jumat yang kedua itu teman-teman saya enggak dipanggil, cuman saya aja dipanggil. Karena sebelum dipanggil itu sebelumnya jam sorenya itu memang setiap mau pengajian itu Abah tuh suka nanya-nanya setelah mengadakan ritual itu, nanya-nanya hari lahir ke setiap santrinya. Saya waktu itu yang memang hari Jumat lahirnya sama dengan Abah. Itu kalau yang lain, yang satu itu hari Minggu, yang satu hari Selasa, yang satu hari Sabtu. Jadi yang menurut dia masuk wedalnya hari lahirnya sama itu saya gitu. Makanya saya dipanggil pada saat itu. Ya saya lurus-lurus aja, nggak berpikir apa-apa gitu. Masuklah saya ritual gitu. Jadi ada satu momen ritual yang memang sengaja Abah tuh manggil hanya saya. Saya juga heran waktu itu kenapa yang dipanggil saya. Dia cuman bilang tadi karena hari wetonnya gitu ya sama gitu, hari Jumat gitu. Saya ikut aja gitu apa yang diperintah beliau. Cuman saya tuh cuman disuruh ngumpulin air bunga melati waktu itu, Bang. Okay.
kumpulin lah siangnya saya kasih. Itu malamnya sama seperti biasa ritual malam Jumat jam 12 malam. Cuman pada saat itu memang tidak seperti biasanya ritualnya, cuman saya dimasukin ke kamar beliau, padahal kamar Abah ini sama istrinya pun nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk, sama anaknya pun nggak boleh masuk. Kayak kamar private-nya dia Kayak kamar private-nya dia. Dan di dalam saya lihat ya banyak tulisan-tulisan Arab gitu. Dan banyak-banyak botol, banyak-banyak benda keris kayak gitu-gitu. Masuklah di dalam Bang ya, saya disuruh sila sambil buka baju gitu, buka baju aja. Ternyata di dalam itu sudah disediakan air yang isinya bunga melati yang tadi siang saya petikin gitu di kebun gitu. Dan ada keris satu gitu yang kayaknya kerisnya udah lama gitu ya, udah bentuknya juga udah nggak rapi ya. Cuman saya liatin aja, Bah ini mau ngapain? Mau dirajah katanya gitu. Dirajah katanya. Bilang, dirajah tuh nggak apa katanya, ditulisin katanya. Saya cuma mikirnya buat apa gak waktu itu. Ya, kamu mau ikut ngaji Abah ya? Ini istilahnya mah sebagai bukti kamu murid Abah harus masuk ritual ini katanya. Oh gitu ya Bah. Cuman pemikiran waktu itu ya kita nggak berpikir, jadi berpikirnya sempit sih Bang ya, untuk nyari jati diri aja gitu. Kita ikut aja ya. Ya udah gitu, ya udah Bah, tapi ini nggak apa-apa, nggak ada efek samping ke depannya atau gimana. Nanya sih sempat waktu itu, nggak apa-apa, cina nggak bakal gimana. Nggak bakal kenapa-napa. Nggak bakal kenapa-napa kata Abah. Ya udah, saya ikut aja. Beliau tuh nulis ternyata di punggung saya dengan keris yang udah dimasukin ke air mawar itu, air melati itu, Bang. Ditulis aja. Kalau dulu ya saya hanya merasa Abah itu seperti menggambar sebuah huruf. Nah, tahu-tahu sekarang sih Bang, setelah 20 tahun kemudian baru tahu apa yang ditulis sama Abah tuh gitu. Dan ternyata setelah ditulis di badan itu yang pisau itu keris itu kan tajam ujungnya. Cuman yang saya rasa itu ditulis gitu cuman hanya kayak gigit semut Bang. Padahal itu Abah kayak istilahnya nusuknya gitu, keras gitu. Cuman saya ngerasanya seperti digigit semut aja gitu. Beres ritual itu, saya disuruh pulang ya. Cuman kata beliau kalau ada apa-apa cuekin aja, anggap aja nggak ada apa-apa gitu. Itu pulanglah ke rumah melakukan aktivitas seperti biasa. Cuman kesini 2 hari setelah saya dirajah, mulai ada keanehan-keanehan, Bang, gitu. Setiap saya tidur itu selalu saya tuh mimpi dikejar-kejar yang wujudnya di dalam mimpi itu seperti seekor ular, itu ular besar, hitam, cuman dia badannya manusia dan dia mempunyai tanduk gitu, Bang, di kepalanya. Memang saya takut, jadi di mimpi pun saya hanya lari-lari saja. Cuman setiap saya tempat di dalam mimpi itu, ular itu nggak pernah lepas itu, ada terus ngikutin gitu. Saya seperti dikejar-kejar. Mimpi itu selalu diakhiri ketindihan. Reprepan gitu. Jadi setelah mimpi itu bangunnya saya pasti reprepan dan berlangsung selama 3 hari Bang. Selalu. Nah, saya kan selama ini belum pernah mengalami mimpi semodel itu gitu, semacam itu. 3 hari berturut-turut hanya seperti frekuensinya itu aja gitu. Yang hari keempat ini orang tua maghrib itu menemukan seekor ular. Ularnya hitam seperti ular pada umumnya bentuknya, cuman warnanya hitam dan posisinya maghrib ketika ayah bapak itu mau sholat maghrib. Cuman bapak kan memang basicnya agama juga bagus gitu. Jadi bapak ingat gitu, cuman ngasih tahu kalau ada ular kayak gini maghrib, waktunya maghrib itu jangan dipukul, nggak boleh dipukul katanya, karena kayaknya bukan ular sembarangan gitu. Bapak hanya baca ayat kursi, ternyata ular itu bereaksi. Setelah dibaca ayat kursi itu lari keluar, ngegelosor, dan baru aja keluar dari pintu dilihat keluar udah nggak ada. Padahal rumah saya itu belakangnya itu langsung pelataran kebun gitu. Buat saya pribadi itu udah ada keanehan, cuman saya memang belum cerita masalah mimpi ke orang tua gitu. Itu hari keempat, hari Kamis gitu.
Nah, hari kelimanya itu posisinya pengajian yang di masjid besar, Bang. Di masjid besar. Pengajian umum. Masjid umum gitu pengajian. Pengajian ini dimulai udah Isya gitu. Saya ikut pengajian. Cuman karena waktu itu memang nggak betah gitu di dalam ruangan masjid itu, saya keluar. Di luar itu ngadep ke kebun. Posisi kebunnya memang banyak pohonnya pohon pepaya. Ketika saya diam aja ngelihat ke sudut di suatu kebun itu muncul bau melati. Pertamanya wangi aja, wangi itu sekitar ada 10 detik lah wanginya gitu. Tiba-tiba wanginya berubah jadi bau busuk. Telur yang istilahnya udah udah busuk gitu. Ketika saya melihat mencium di mana sumber lokasi baunya ini, ternyata ada di pohon pepaya yang paling besar. Dari pohon pepaya itu muncul, Bang, asap yang dari tadinya mengecil, membesar sampai membentuk wujud ular lagi, Bang. Gitu. Sama seperti di rumah Abah yang waktu itu. Iya, gitu. Oke. Saya kan ketakutan, Bang. Saya langsung masuk ke masjid, manggil ke ayah saya. Ayah saya nenangin, kenapa? Saya nggak cerita dulu gitu, karena banyak orang gitu. Setelah pulang rumah saya ceritain, baru saya ngelihat ular muncul dari pohon, tapi ularnya ini tadinya asap gitu. Bapak saya cuma bilang, tuh kenapa nggak masuk di dalam? Makanya kalau pengajian itu harus di dalam, jangan di luar. Kalau orang tua cuma nasihatinnya gitu aja, Bang. Saya setelah kejadian itu, saya pun nanya besoknya ke Abah. Abah cuma bilang, kan udah dibilang, kalau udah dirajah, kalau ada aneh-aneh, cuekin aja. Gitu aja, simple. Orangnya tuh memang nggak banyak bicara, orangnya tuh tegas, cuma tatapannya tajam gitu. Jadi setiap kalau orang lihat sosok Abah ini kayak segan karena memang beliau bekas dulu tentara yang ikut ke Timur, Bang. Oke. Jadi gitu. Nah, makin lama kan setelah dari ritual itu, Abah tuh jadi selalu mengikut sertakan saya setiap acara-acara ritual beliau, Bang. Dan beliau ini dikenal ternyata kesini ternyata paranormal, Bang. Gitu. Oke. Temen lu yang 3 ini udah nggak ikut ngaji-ngaji lagi? Ngaji, cuman hanya biasa aja, Bang. Dan paling ritual yang mereka lakukan hanya menghadirkan yang malam Jumat aja, Bang. Yang tadi Abah masuk kamar, teman-teman aku disimpan di setiap sudut gitu aja gitu. Nah, kalau saya pribadi itu diajak ke kegiatan-kegiatan Abah, pembersihan yang menyangkut pengobatan beliau gitu. Jadi lebih dekat lah sama Abah. Lebih dekat gitu. Waktu itu yang mulai pertama kali itu ada pengobatan, judulnya membersihkan rumah katanya. Jadi ada pasien beliau dari Jakarta pengen dibersihin rumahnya karena relasi beliau tadi yang backgroundnya beliau ini seorang tentara yang tahu-tahu istilahnya mendadak itu juga bilang, saya juga nggak bilang izin, Abah bilangnya nggak nginep kok. Saya juga nggak bilang ke orang tua mau ikut Abah gitu. Ternyata beliau ini ada pasien yang ingin dibersihkan rumahnya. Ikutlah saya ke Jakarta, Bang. Ternyata rumah yang mau dibersihkan itu rumahnya besar. Kalau saya lihat sih ya mungkin pejabat pada saat itu ya, Bang ya. Karena waktu itu saya hanya sama Abah membawa peralatan beliau gitu. Saya ikut aja. Ritualnya gitu, Abah tuh khusus ritualnya itu jam 12 malam. Jadi kalau di bawah jam 12 malam hanya istilahnya mendeteksi dulu mungkin ya, keliling-keliling saja. Cuman setiap mulainya ritual ke pasiennya dan ke saya tuh bilang nanti jam 12 malam baru mulai. Jam 12 malam ini barulah beliau melakukan ritual. Ritualnya nggak aneh-aneh yang saya lihat sih, Bang. Cuman hanya ke pasiennya minta rokok, minta kopi. Beliau ada di sudut kamar, seperti yang saya lazim tahu ritual beliau gitu. Tahu-tahu suara di kamar ramai, tahu-tahu dia keluar, namun pada posisi ritual ini beliau itu seperti
menunjuk sebuah sudut yang beliau rasa itu tersimpan barang-barangnya gitu. Beliau lari ke sudut itu. Kalau misalkan posisinya pada saat itu keramiknya itu udah dibongkar, itu wajar. Ini keramiknya itu masih utuh. Tahu-tahu dari keramik itu dengan tangan kosong muncul sebuah kayak pocongan. Ditarik dari dalam keramik. Memang posisinya agak gelap, cuman saya yakin kan itu keramik belum dipecah dan kita pun pas ke sana cuman hanya Abah itu hanya lari lihat-lihat doang sekitar, cuman kalau memang itu niatnya menipu ataupun istilahnya yang bukan hal yang aneh, itu nggak mungkin berbentuk padatan gitu bisa muncul dari sebuah dalam keramik, Bang. Nah, keramik itu ternyata sebuah pocongan, di dalamnya dibuka tuh jarum, terus paku gitu tuh ya. Yang kata Abah, ini sumber rumah ini banyak didatangi makhluk-makhluk astral gitu. Jadi sumbernya ini. Nah, ini yang kiriman dukunnya, katanya yang ngirim santet ke pasiennya ini gitu. Dan pocongannya itu selalu dibawa ke rumah, Bang. Ke rumah beliau, tempat saya ngaji itu. Dibawa pulang lah pokoknya. Dibawa pulang, dan ritual itu saya hampir 10 rumah, Bang. Proses pembersihannya mirip-mirip? Mirip-mirip, Bang, seperti itu. Tapi ada satu rumah yang beda, yang memang Abah cuman bawa botol. Botol ini istilahnya sama kain putih. Jadi katanya kalau ini beda lagi, yang ngeganggunya bukan kiriman bentuknya, tapi makhluk. Jadi seperti makhluk ini dimasukin ke dalam botol itu. Wallahu alam, cuman pada saat itu yang tadinya botol itu kosong, kain putihnya terpisah, tapi setelah Abah melakukan ritual dan ada suara-suara gaduh, itu botolnya udah tertutup dan Abah bilang ini udah ada makhluknya gitu. Dan setiap pulang hasil tangkapannya itu selalu disimpan di rumah Abah gitu. Nah, itu berlangsung selama 2 tahun, Bang. Saya ngikut beliau dari kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMP. Dan di masa SMA, istilahnya ada suatu momen saya mendengar istilahnya pengajian ya, Bang. Dan sebelumnya kan saya juga udah merasa nggak nyaman dengan aktivitas seperti itu. Setelah saya mendengar pengajian itu, bahwa hal-hal yang berbau misteri itu haram katanya waktu pengajian itu. Jadi saya nggak meneruskan lagi pengajian. Namun di proses saya tidak ikut lagi itu, memang kondisinya seperti saya tidak baik-baik, Pak. Keluarnya dari Abah gitu. Jadi Abah seperti melihat saya dingin, walaupun istilahnya bertetangga gitu. Hubungannya buruk lah pokoknya jadinya. Hubungannya buruk, Bang, gitu. Saya pun pada saat itu ya meneruskan kehidupan saya. Cuman ada momen sebelum saya kuliah itu, saya pernah waktu itu saya mengikuti tahlilan, Bang, ya. Tahlilan ini salah satu teman saya, jadi dia tewas kecelakaan ketika dia naik kereta api. Karena cuman pada saat itu di kami itu kereta api itu masih ini ya, Bang, ya, masih kumuh gitu, jadi belum seperti sekarang masih bebas banyak orang yang naik. Dia naik di atas gerbongnya gitu. Ketika itu saya ingat itu posisinya beliau ini dari Bogor. Tiba ada di sebuah terowongan di tempat kami. Beliau ini mungkin lupa bahwa terowongan itu harusnya nunduk gitu, karena teman saya ini baru pertama kali naik kereta api di atas gerbong. Jadi ketika masuk terowongan itu tidak sadar bahwa di depannya ada sebuah penghalang gitu. Jadi dia kena penghalang, jatuhlah. Dan kepalanya itu ketika posisi jatuh kelindes, Bang. Jadi memang posisinya hancur dan seperti udah penyok gitu, Bang, posisinya yang kepalanya. Dan itu ketika jasadnya dibawa ke rumah pun ya
bentuknya udah bagian kepalanya udah penyok bang. Jadi udah nggak sempurna dan banyak keluar cairan dan darah yang mengalir dari kepalanya itu gitu. Heboh di warga kami gitu dengan kejadian itu, dan ya saya selaku temannya dan istilahnya tetangganya juga saya ikut tahlilan bang. Sementara di posisi saya sebelum-sebelumnya udah dalam keadaan yang badan itu udah merasa nggak normal ya bang, udah nggak enak-enak. Posisi beliau dikuburkan itu tidak ada kejadian-kejadian aneh, cuman ketika malamnya beliau tahlilan ini, sesudah Isya itu saya ikut tahlilan, saya duduk di luar karena di dalam banyaknya orang tua, bapak-bapak gitu. Kalau anak-anak seusia saya waktu itu SMP ya di luar. Ketika membaca Al-Quran gini gitu, proses tahlilan, di sebuah pojokan rumahnya, bangunannya kan dia rumahnya besar, ada di sebuah sudut bangunan, saya kaget gitu. Jadi yang tadinya samar-samar, saya lihat kesini kok makin jelas saya lihat itu kayak kelihatan kayak sosok teman saya gitu yang meninggal itu gitu, almarhum gitu. Saya mulai tadinya nggak percaya gitu itu sosok almarhum, cuman kesini saya lihat banget itu pakaian yang dipakai pas kejadian gitu, pas kecelakaan dengan kondisi kepalanya berdarah gitu. Dia ada di sudut cuman seperti menundukkan kepala gitu, seperti menyesal karena memang kesini saya tahu teman saya itu nggak izin ke orang tuanya buat ke Bogor karena hanya ikut-ikutan temannya yang suka istilahnya mah orang Sunda mah bilangnya ngalun lah, jadi ngikutin arus sungai kan bahasanya, jadi ngikutin arus aja ke Bogor pakai kereta api gitu. Setelah penampakan yang sebelumnya ritual, saya merasa melihat sosok di depan mata saya gitu, karena sebelum-sebelumnya saya pribadi selama ini itu belum pernah melihat sosok itu, dan itu ditampakkan gitu. Paling sebelumnya cuma ngeliat yang ular itu aja. Iya, sosok yang ritual aja gitu. Kalau kayak korin orang lain tuh belum pernah. Belum pernah. Baru itu kejadian saya mulai merasa ada keanehan di tubuh saya gitu. Cuman anehnya setelah saya melihat sosok teman saya itu, tiba-tiba wujudnya berubah. Diganti dengan sosok jin ular yang selama ini muncul di penampakan itu, Bang. Ya saya nggak fokus, Bang, buat tahlilan ngelihat sosok seperti itu ya. Akhirnya saya sendiri langsung pulang aja ke rumah gitu. Itu kejadian yang pertama kali saya merasa keanehan di dalam tubuh gitu. Selanjutnya ya setelah keanehan itu saya mengunjungi sebuah jembatan, Bang. Jembatan ini itu di kampung kami memang banyak cerita-cerita sebelumnya. Jadi di jembatan ini pernah ada yang meninggal bunuh diri di situ. Ada yang banyak melihat penampakan-penampakan gitu. Ketika saya datang ke jembatan di sungai itu tuh memang posisinya ya mau malam sih. Memang ada kegiatan di kampung itu seperti nangkap belut, ikan belut ya, Bang. Posisinya malam setelah maghrib melewati jembatan itu. Ketika di tengah jembatan, badan saya panas. Seperti sebelum-sebelumnya saya ke tempat yang agak angker gitu, selalu saya badan tuh panas. Seperti dari punggung sampai ke bawah tuh panas gitu. Namun saya langsung nggak sadar, Bang, pada saat itu. Sementara posisi pada saat itu saya ditemani oleh teman-teman saya yang mau nangkap ikan. Tahu-tahu saya sadar di rumah dengan posisi kata orang tua tadi kamu kerasukan. Kerasukan katanya yang ngaku jin ular. Jadi saya cuman kata orang tua tuh bilang kamu balikin. Kalau bahasa Indonesianya ya kembalikan. Cuman saya tuh cuman ngomongnya gitu doang. Saya tanya lagi ke ibu, bener nggak saya kerasukannya kayak gitu? Kamu kayak gitu? Ya, saya kan akhirnya curhat ke keluarga, Bang. Curhat ke keluarga,
dengan keanehan-keanehan yang terjadi dan proses yang udah dilakonin selama sama Abah itu. Diserahin semua nih sama keluarga. Sama keluarga. Oke. Akhirnya keluarga saya melarang. Terlebih pada saat itu dari saya kenapa menceritakan itu ada hal tadi setelah saya ikut ada pengajian dakwah itu, Bang. Jadi saya setelah itu ya keluarga memutuskan saya tidak boleh ikut lagi pengajian di Abah itu. Dan setelah itu kebetulan saya juga momen saya beranjak ke masa kuliah, Bang, itu. Memang selama kuliah itu saya hanya mendengar sosok Abah itu ketika beliau meninggal. Dia meninggal. Ya, jadi pas posisinya meninggal beliau itu saya posisinya lagi kuliah, cuman pas pemakamannya saya datang. Cuman sebelum beliau meninggal ini orang tua bilang ke saya, jadi selama seminggu Abah sebelum meninggal itu seperti merasakan kesakitan yang sakit sangat-sangat gitu. Dan setiap rumah yang ada di dekatnya didatangin. Karena ya saya nggak tahu kenapa nggak dibawa ke rumah sakit atau gimana ya, Bang. Cuman seperti ingin meminta tolong warga untuk istilahnya sakitnya tidak bertambah parah gitu. Dengan datang dengan mata yang merah, dengan posisi yang malah kadang yang ke rumah itu dia udah nggak sanggup berdiri, Bang, seperti ngesot dah datang ke rumah, ngetuk-ngetuk rumah, cuman posisinya udah malam, kata ibu tuh jam 9 malam, orang tua ngebukain, Abah kenapa, sakit, nyeri, yang diubaran ya pengen diobatin gitu. Cuman kan keanehannya itu Abah ini malam itu sakit, pas siang itu biasa, jadi sakitnya itu posisi setelah matahari tenggelam gitu. Kalau untuk istri sama anaknya itu? Istri sama anaknya, yang setahu saya pasif, Bang, orangnya. Ketika saya mengikuti ritual seperti itu juga, istrinya dan anaknya hanya ada di kamar. Cuek-cuek aja. Cuek-cuek saja gitu. Sampai akhirnya Abah itu keliling-keliling ke rumah tetangga untuk minta tolong. Sendiri. Sampai ya meninggalnya beliau gitu. Dengan proses ya meninggalnya katanya di rumahnya dengan posisinya udah nggak tahan sakit. Istrinya manggil Pak RT dan orang tua datang ke rumah dan posisi itu udah sekarat lo maut gitu. Ya akhirnya meninggal, dimalamkan jenazahnya, cuman tidak ada memang keanehan apa-apa. Sampai saya tuh ditelepon malam, kebetulan memang weekend waktu itu saya pulang, posisinya si jenazah sudah dibersihkan, ada di rumah, jadi saya ikut sampai prosesi penguburan. Nah, penguburan ini saya sampai saya juga udah melihat Abah udah berjasa ngajarin ngaji saya ya, di luar hal yang tadi ya saya ikut menggotong keranda gitu. Memang tidak ada hal yang aneh, cuman yang anehnya itu posisi pas saya malam harinya tidur. Jadi di tidur itu saya bermimpi Abah ini dalam keadaan terikat tangannya gitu, ditelentangkan seperti ini, dicambuk dan minta tolong ke saya, Yan tolong. Itu berlangsung 5 hari mimpi itu tuh gitu. Jadi saya maksudnya kenapa ditampakinnya hal yang kayak gini, jadi saya hanya ingin mengenang sosok Abah yang baik di luar yang ritual-ritual tadi, karena sosoknya memang baik sebenarnya, Bang gitu. Cuman kenapa yang saya tampakin ini hal-hal yang menyedihkan gitu, Bang. Itu 5 hari berturut-turut gitu. Dan setelah mimpi itu ya saya merasakan penasaran, kenapa nih saya memberanikan diri ada suatu malam setelah meninggalnya 1 minggu Abah itu, saya sengaja malam hari pengen memberanikan diri ada apa sih ke rumah Abah, ke halamannya. Ternyata di halamannya itu sosok beliau sudah ada nunggu itu. Jadi saya
seperti beliau, seperti kan kebiasaan beliau ini suka nongkrong di depan rumah ngerokok sambil ngopi sambil duduk gini gitu bang. Pas saya waktu itu penasaran, belum saya masuk ke pelataran, dilihat saya udah ada yang ngerokok menghisap. Siapa lagi kan bang? Anaknya, istrinya di dalam. Tahu-tahu di sudut kursi yang ujung di depan rumahnya itu ada sosok. Saya udah, wah siapa lagi ini gitu. Pasti beliau gitu. Cuman saya takut kalau bang, cuman udah takut, udah sosok beliau, saya langsung lari aja ke kamar, dikunci lagi gitu. Jadi saya nggak memberanikan diri untuk berkomunikasi atau gimana-gimana. Cuman saya langsung ketika melihat sosok abah itu, langsung saya masuk ke, dan langsung saya istilahnya besoknya pulang ke tempat kuliah saya gitu. Jadi udah saya pengen istilahnya menghapus memori-memori yang membuat saya berkaitan dengan dunia mistis. Saya nggak mau lagi berkaitan dengan itu. Saya ingin fokus ke pendidikan saya gitu, kuliah gitu. Selama masa kuliah itu karena memang ada motivasi seperti itu, jadi ada yang hal aneh itu saya anggap nggak ada gitu. Saya cuekin aja bang, itu nggak ada ini. Muncul lagi saya kejadian aneh itu setelah menikah. Setelah menikah gitu, saya menikah, saya punya anak pertama. Anak pertama saya ini setiap malam itu selalu sulit tidur bang. Jadi setiap jam 12 malam ke atas tuh nangis terus. Tapi nangisnya kalau nangis yang anak kecil biasa itu kan ada air matanya. Kalau ini nggak ada air matanya bang. Oke. Posisinya anak saya itu kan umurnya 1 tahun 8 bulan, jadi udah ada agak bisa bicara sedikit gitu. Yang saya agak aneh gitu ketika anak saya itu menunjuk sebuah sudut ruangan kamar saya yang memang nggak diisi, bilang ular gitu ke sudut ruangan yang ujung gitu. Kan saya berpikir kenapa dengan ular gitu. Dan anak saya menunjuk sebuah ruangan di situ, ya manggil malam-malam itu ke orang tua, karena rumah saya nggak berjauhan dengan rumah orang tua, sama bapak saya baca ayat kursi gitu. Akhirnya anak saya bisa tidur gitu secara normal gitu. Dan itu sering gitu anak saya bangun-bangun malam-malam menunjuk ruangan itu, ular lagi. Yang membuat saya ini ada sangkut paut dengan masa lalu ketika istri saya cerita gitu. Ada momen istri saya cerita malam hari, istri saya ingin ke WC ya, ke tempat buang air kecil gitu. Di dapur tuh ada yang kayak memasak gitu, saya lihat ke dapur gitu, kita dilihat saya gitu, istri saya biasa aja gitu. Memang kan kamar kami ada 3, jadi istri saya sama anak saya di kamar yang memang saya aja gitu. Memang kalau pengen sendiri saya di situ, satu lagi memang kamar yang dikosongkan. Istri saya ke dapur, lihat ada saya, ya biasa saja gitu ngeliat. Pas ngelihat ngebangunin saya, kaget. Mau ke kamar saya, dia kaget. Ternyata saya ada di kamar gitu. Jadi yang ada di dapur siapa? Dia langsung ngebangunin. Yang itu di dapur siapa tadi? Yang masak-masak. Tidur. Saya kan baru bangun, dibangunin gitu. Saya kan, ngapain sih kamu? Saya tidur. Kata istri saya, bukannya itu yang masak kamu? Saya tadi ke WC. Saya cek sama istri saya nggak ada. Cuman saya bilang ke istri, kamu yakin ngelihat sosok itu? Yakin, yang makanya rame banget masak. Makanya malah sempat ditanya sama istri mau masak apa, cuman nggak ngejawab gitu. Kan saya makin ketakutan, di rumah muncul kejadian seperti itu. Terlebih anak saya masih seperti itu, ada setiap malam bangun terus gitu. Cuman hawanya beda sih bang, kalau dia nangis karena memang normal pada umumnya bayi gitu ya. Kalau ini hawanya ke kita tuh merinding gitu. Lu ngerasain juga gitu, merindingnya beda gitu. Akhirnya kesini ya saya dan istri tuh inisiatif pindah rumah, karena saya berpikir ya mungkin ini akibat rumahnya gitu. Pindah rumah lah bang saya ke rumah yang memang kontrakan baru lagi gitu. Ternyata kesini si gangguannya itu bukannya memudar. Jadi saya merasa ini bukan dari penunggu rumah setempat gitu, gangguan ini tuh.
Terlebih pada saat itu selain saya memang mulai aktif tuh Bang, ikut bikin konten-konten malam, jadi aktivitas malam, bikin konten malam. Satu malam saya bikin konten, keluar malam, pulang-pulang saya kerasukan, keluar dari rumah angker gitu. Saya dibawa ke rumah tuh dalam posisi istilahnya sudah kerasukan sama teman-teman saya gitu. Sama orang minta dipanggil ke rumah saya, ternyata kerasukannya orang tua sama persis katanya kerasukan kamu yang dulu pas kamu kerasukan dari sungai gitu ya, cuman bilang balikin gitu. Wah, ya waktu itu masih SMP ya? Iya, kerasukannya sama. Jadi orang tua ya cerita ke orang pintar itu, anak saya itu dulu juga pernah kerasukan kayak gini, dan saya mengalaminya ketika saya udah nikah, usia udah 20 Senja ya? Udah Cukup jauh ya? Udah jauh, rentangnya udah lebih dari 20 tahunan gitu. Saya mengalami kerasukan seperti itu lagi, padahal istilahnya saya udah lupa dengan hal itu gitu Bang. Ya, cuman bahasanya itu balikin 3 jam kata istri saya tuh, jadi masuk lagi dia dikeluarin masuk lagi Bang. Ya akhirnya mungkin kondisi saya udah capek banget, akhirnya ya saya tidur sampai pagi gitu, nggak dibangunin gitu. Itu kan posisinya malam kerasukan tuh. Ya besoknya saya ngobrol diskusi sama keluarga, diruqyah lah solusinya. Diruqyah saya Bang. Besoknya saya nyari ahli ruqyah di sekitar daerah kami lah gitu. Baru aja diajanin sama ruqyahnya, belum dibaca-bacain tuh, baru diajanin udah jadi, saya tuh udah kerasukan. Baru aja diajanin udah kerasukan, saya udah nggak sadar. Kata yang ngehadirin itu ruqyah, istri saya sama bapak saya sama santri ruqyah ustadznya gitu, yaitu komunikasi antara ustadz dengan ininya, kamu mau apa gitu. Ya sampai mungkin sama ustadznya ternyata digali informasinya detail gitu. Apa yang didapatkan dari ustadz itu tuh? Kata ustadznya itu bahwa ini dulu mungkin si AA pernah melakukan ritual ya katanya gitu, karena jin ini bilang sudah lama ada di badan anak ini, yang ngikut dia udah lama katanya. Alibi terus ditanya kenapa alasannya ikut ini ya, jawabannya alibi si jin ini ingin anak ini mengembalikan sesuatu barang yang mungkin dulu dikasih oleh siapa? Abahnya katanya guru. Kata terus maunya gimana? Katanya kasihkan ke penerusnya, karena posisinya pada saat itu abah saya itu kan memang belum punya anak laki-laki. Jadi anak laki-lakinya tuh setelah posisinya saya udah kuliah Bang, baru dia istrinya tuh hamil punya anak gitu dari posisinya. Sementara saya udah di luar, udah nggak ikut pengajian lagi, dan saya nggak nyangka selama pengajian memang ada ngasih barang-barang Bang, seperti keris, terus bulu harimau, terus kayak sabuk itu emang dikasih ke saya gitu. Cuman saya anggap lah itu disimpan aja di lemari gitu Bang. Ternyata itu tuh katanya pengen dibalikin ke yang turunan aslinya, yang punyanya gitu. Anaknya gitu. Di ruqyah itu. Makanya kata orang ruqyah itu kumpulin semua barang-barang itu, kalau bisa memang bakar, kalau enggak ya kalau kamu mau ngasihin keturunannya silahkan lagi kasihin keturunannya. Cuman kan semenjak beliau meninggal terus dijual rumahnya ini, saya kurang tahu kemana beliau istrinya. Iya Bang gitu. Berarti saat ini barangnya ada di mana? Ada di rumah Bang. Masih ada di rumah? Di rumah saya gitu. Dan istilahnya setelah diruqyah itu, kata Ustadz, portal gaib kamu udah kebuka. Jadi kalau sekarang tuh posisinya si jin ular itu bisa berkomunikasi sama saya secara langsung gitu Bang. Kalau dulu hanya mungkin bayangan, menampaki, kalau sekarang tuh saya tuh bisa komunikasi dengan dia gitu. Membuat portal gaib, kata Ustadz Ruqyah itu, portal kamu sekarang kebuka, udah kerasukan kayak gini. Itu nggak dicoba ditutup sama Pak Ustadznya? Di ruqyah dengan ruqyah mandiri gini.
Ruqyah mandiri itu maksudnya gimana? Dengan bacaan-bacaan yang dilakukan oleh saya, Amalan-amalan gitu ya? amalan-amalan setiap sesudah sholat gitu. Dan ada perubahan? Kalau sekarang ada perubahan, cuman masih ada ketika misalkan saya ingat dengan sosok itu, dia datang Bang, auranya datang gitu. Kalau dulu mungkin saya merasanya panas di badan gitu, atau saya tahu-tahu seperti bisa melihat gitu, hal yang kayak gitu. Kalau dulu hanya momennya istilahnya tidak bisa diukur. Kalau sekarang ya kita bisa kendalikan gitu Bang. Bang Yan, ini kan berarti setelah lu waktu itu di Ruqyah udah cukup membaik lah ya, bisa dibilang ya. Walaupun lu tetap bisa merasakan, dan bahkan ini kan gua kenal sama lu karena lu kan ini temennya si Bang Anditya ya. Betul Bang. Dan lu ternyata itu ngonten bareng sama Bang Anditya. Dan lu bikin konten dengan kemampuan yang lu punya, bisa dibilang karena lu dulu pernah berguru sama Abah lah, dan bisa dibilang juga lu belum sembuh total. Betul Bang. Jadi pas lu antar malam mungkin pengen ngeliat kontennya dari si Bang Ian, bisa mampir ke YouTube-nya itu di mana Bang? Tilu Dulur Misteri Bang. Apa? Tilu Dulur Misteri. Tilu Dulur Misteri. Dulur Misteri, 3 saudara misteri. Oke. Kalau di Indonesia kan seperti itu. Nanti linknya buat taruh di deskripsi. Mungkin kalau kalian pengen ngeliat Bang Ian melakukan ritual-ritual atau mungkin ada sesuatu Penelusuran. Penelusuran ya, karena banyak penelusuran ya. Iya Bang. Itu bisa mampir ke YouTube channelnya Bang Ian aja. Nanti habis dari sini bisa ke sana. Cuman gue mau tanya lagi nih Bang Ian, tentang beberapa cerita yang tadi lu bawain ya. Itu kan tadi lu sempet bilang barang-barang yang lu milikin itu, yang dikasih Abah itu kan masih ada di lu. Dan lu itu pengen ngasih ke keluarganya Abah, tapi ternyata kan rumahnya itu udah dijual dan istrinya dan anaknya udah pindah entah kemana. Nah biasanya gue tuh sering dengar kalau rumah-rumah itu bekas, bisa kita bilang ini kan Abah mirip-mirip kayak dukun lah ya. Itu biasanya menyimpan banyak misteri dan banyak sesuatu yang cukup aneh lah di rumah itu. Nah itu kan rumahnya dijual, ada yang beli nggak tuh Bang Yan? Jadi semenjak beliau meninggal, itu oleh istrinya langsung 2 bulanan dijual Bang. Dijual. Dijual. Dan ada yang beli? Enggak, dan ada yang beli gitu. Dan oleh pemilik barunya ini, sebelum ditempati itu sempat diisi dulu oleh saudaranya. Nah, saudaranya ini merasakan keanehan-keanehan selama tinggal selama seminggu di rumah itu. Hanya seminggu saudaranya tinggal. Jadi katanya pengakuan saudaranya ini rumahnya itu ramai Bang. Seperti tok-tok suara beling katanya gitu. Dan itu istilahnya dijual itu kan posisinya istrinya itu nggak bawa barang-barang yang dari si Abah dulu ya? Enggak Bang. Jadi tok dijual dengan perabotannya. Iya. Jadi posisi waktu itu kan punya bayi, anaknya yang remaja sama dia, jadi nggak ada sosok laki-laki gitu. Jadi dia nggak mungkin nggak mau ribet ya, mungkin dia jual aja semuanya gitu. Jadi posisi rumah dijual sama pemilik baru dan terus sama saudaranya diisi itu banyak gangguan, dimulai di kamar yang memang menurut saya itu di situ kan dulunya banyak kamar yang sakral lah Bah. Jadi memang istrinya juga nggak bisa masuk ke kamar itu. Kamar itu pun sama saudara yang pemilik baru itu nggak tidur di situ, dia di kamar yang mungkin kamar istrinya gitu, yang istrinya Abah dulu. Di kamar itu katanya berisik banget setiap malam, dicek kosong, dia balik lagi ke kamar berisik lagi kayak ngerjain gitu. Yang dia makin takut katanya ada kejadian dari lukisan, kan di sana Abah juga suka kesenian itu lukisan itu muncul katanya sosok dari dalam lukisan, muncul sosok seperti bayangan hitam gitu. Ya akhirnya dia istilahnya kapok untuk di situ ya, ke pemilik barunya, ke saudaranya bilang, saya nggak mau lagi tinggal di sini, silahkan aja buat nanti yang bersihin, yang bantu-bantu buat ininya sama tukang aslinya lah gitu, tukang bangun. Dicoba dulu sama pemilik baru, nggak percaya, mungkin dia
ini pemilik baru ternyata sama keluhannya. Gangguannya sama. Ini rumah nggak betah. Dan terlebih ada yang kesurupan di anggota keluarganya. Dan saya kurang tahu kesurupannya seperti apa karena orang tua yang ceritain. Dan akhirnya pemilik baru ini inisiatif untuk mengundang orang pintar, ustadz gitu. Di Ruqyah katanya. Rumahnya di Ruqyah. Dan katanya barang-barang yang ada di dalam kamar Abah ini dikeluarkan semua gitu. Dan semenjak itu aman-aman aja? Iya, semenjak itu alhamdulillah nggak ada gangguan katanya, kata pemilik baru. Gitu. Dan gue kan juga sempat nengokin YouTube lu nih, Bang Ian. Itu kan lu nggak cuma sendiri ya, ada beberapa teman-teman lu dan mungkin di belakang layar ada juga nih teman-teman lu kan kalau yang explore gini biasanya ada tuh salah satu teman atau orang lain yang dia itu bisa punya ilmu lebih atau mungkin ada kemampuan lebih untuk melihat sosok-sosok. Mungkin termasuk lu juga di Bang Ian, karena lu kan bisa ngeliat juga ya kayak gitu-gitu kan. Sekarang mungkin jadi gangguan buat saya. Dan teman lu yang lain gitu ya, yang sudut pandang bukan dari lu, itu ada yang pernah ngeliat sosok lagi nggak sih? Di diri lu atau di rumah lu atau di tempat tinggal lu atau di sekitar lu gitu? Jadi kalau dulu teman saya tuh malah pas masa saya nikah Bang. Dulu awal-awal nikah ada teman saya, dia tuh teman SMA Bang. Teman SMA ini memang indigo. Indigo, jadi dia mempunyai kelebihan melihat sosok-sosok astral. Nah kebetulan waktu itu habis buka bersama acara bulan puasa, dia main ke rumah karena rumahnya kejauhan, jadi nginep di rumah saya. Jadi tidur di kamar yang setiap malam anak saya nunjuk ke kamar itu kosong, ada sosok ular. Saya nggak cerita saya nggak mau teman saya takut ya gitu. Teman saya tidur di situ, dia nggak cerita apa-apa pada masa. Cuman besoknya paginya ngomong ke saya, kamu selama ini ada hal aneh nggak? Cuman bilang ke saya, hal aneh apa? Yakin kamu? Tadi malam saya didatangi sosok ular. Terus saya kan mulai maksudnya pada saat itu di fase saya ini ya Bang ya, percaya nggak percaya saya didatangi lagi sosok itu gitu. Saya terbuka lah ke dia, ini sosok memang dari pas dulu saya ngaji, dari pas kecil. Dia nanya, teman saya ini, kamu ada apa? Ada sisa-sisa barang nggak? Yang ada, kata saya. Emang dari pas waktu itu juga teman saya sempat nyaranin buat istilahnya barang-barang peninggalan dari Abah itu dibuang atau dikembalikan gitu. Jadi sempat dikasih kode dulu juga sama teman saya ini Bang gitu. Sekarang tuh barangnya kondisinya di rumah lo pribadi apa di rumah orang tua lo? Emang tuh di rumah orang tua sekarang Bang. Di tempat yang dulu tetangganya Abah itu? Di kamar yang dulu gua kecil. Ya sering ketok Abah itu? Iya, masih masa kecil itu. Lu nggak pengen nyoba buat ngebakar atau ngebuang gitu? Pengen sih Bang, pengen sih. Cuman kan kondisinya udah nggak keurus lagi, udah ke rumah orang tua juga istilahnya jarang untuk bersih-bersih ya. Dan orang tua kamar saya itu dijadikan gudang Bang. Jadi malas juga ya ngobrol-ngabriknya lagi? Iya, sementara si lemari itu tuh posisinya udah banyak ketumpuk barang-barang Bang. Oke, ya udah paling podcast malam ini cukup segini aja. Makasih banget Bang Ian udah nyempetin waktunya jauh-jauh dari Sukabumi langsung sampai ke Jakarta untuk cerita di Lentera Malam. Dan makasih banget buat pasukan Lentera Malam yang udah nonton episode spesial Halloween ini sampai akhir. Dan maafkan juga nih kalau hari ini gue penampilannya agak aneh nih karena kreatif kita si Aya nih ada aja. Gue suruh jadi dukun. Ntar juga ada Jamal, videonya nggak tahu duluan apa belakangan. Jamal bakal jadi vampir. Kalian bisa lihat di sana ada Jamal yang jadi vampir. Oke, sekali lagi makasih banget buat pasukan Lentera Malam yang udah nonton sampai detik terakhir. Dan juga nggak lupa untuk Bang Ian. Semoga sukses channelnya Bang Ian. Makasih Bang. Dan gue rasa sampai sini aja podcastnya. Gue Adit dari Lentera Malam dan Bang Ian izin pamit. Bye.